Oke teman-teman, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. eh, saya ingin mengupdate lagi untuk kelas digital product creator ya teman-teman. Dimana ini kan teman-teman mendapatkan akses gratisnya ya. Sebelumnya teman-teman, cuma sekarang saya sudah memberlakukan harga untuk kelas digital product creator ini teman-teman. Kalau teman-teman cek, mungkin teman-teman yang mendaftar lewat link bio saya ini, kelas bikin produk digital ya, atau kelas digital product creator sama aja. Nah, di sini sudah diberlakukan harganya teman-teman. Sebentar, loading dulu. Nah, saat teman-teman yang baru ya, calon member atau yang akan mendaftar kelas ini, nah ini akan diperlihatkan beberapa, semua bahkan ya, materi yang ada di kelas digital product creator ini teman-teman. Nah, untuk itulah sekarang ya, kelas digital product creator ini sudah diberlakukan harga, jadi tidak gratis lagi alias berbayar teman-teman. Kenapa berbayar bang? Nah, jadi saya sudah membuat roadmap ya teman-teman, update baru di kelas digital product creator ini teman-teman. Yang kedua adalah, yang pertama kan produk digital yang kita buat adalah membuat ebook. Ini udah dua ini. Nah, yang kedua teman-teman, produk digital yang ingin saya sedikit bahas ya. Walaupun sebenarnya ini kalau dibahas full panjang nih teman-teman. Ini jadi satu course lagi nih, full course. Yang akan saya bahas teman-teman, pertama adalah yang bisa dijadikan online course. Apa aja sih yang bisa dijadiin online course? Lalu kedua, teknis bikin online course, seperti saya ngeset software seperti OBS barangkali, lalu penggunaan mic, kamera dan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah LMS untuk online course. Nah, LMS itu sebenarnya teman-teman ini adalah LMS ya, tampilan LMS atau Learning Management System. LMS apa yang dipakai? Nah, ini akan dibahas di bagian LMS untuk online course. Nah, yang pertama teman-teman yang bisa dijadikan online course. Nah, ini teman-teman, sebenarnya ini ada materinya di board yang saya pernah bikin ya teman-teman. Nah, ini barusan saya update kembali. Produk digital. Nah, apa aja sih yang bisa dijadikan produk digital? Nah, ini kan banyak ya teman-teman, bisa kelas, tools, plugin, webinar, ebook yang paling gampang, lalu template, dan ada juga watchlist. Nah, di sini kan kita fokus di kelas atau online course. Online course. Nah, ini teman-teman, ini karena saya isi, karena ini ya, berkaitan dengan 100 juta pertama ini teman-teman. Jadi ini salah satunya, itu salah satu sumber income buat kita kalau kita sudah di pernah mengajar. Jadi ada seperti yang saya lakukan sebelumnya teman-teman, saya menjadi mentor tamu atau pengajar tamu di komunitas sekolah kreator. Itu punya klien saya juga sebenarnya, itu Mas Aji. Nah, itu kan saya diundang menjadi mentor tamu. Itu salah satu sumber income. Yang kita bahas sekarang teman-teman, kelas online atau online course kita sendiri teman-teman. Nah, ini ya kenapa saya bikin paling gurih, karena menurut saya inilah teman-teman, kalau yang orang bilang bikin sekali jualnya berkali-kali, menurut saya itu tepatnya adalah di online course atau kelas online teman-teman. Nah, tadi yang bisa dijadikan online course apa aja sih, kan gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah grafik design, bukan teman-teman, desain ya. Gini, jadi mindsetnya adalah apa aja yang bisa dijadikan online course. Balik lagi nih, alasan apa yang membuat orang membeli online course kita teman-teman. Jadi sebenarnya adalah step awalnya ya, eh, pengalaman yang kita miliki, yang itu bisa dijadikan duit ya teman-teman. Pengalaman tersebut kita bisa jadikan pengalaman tersebut bisa menghasilkan teman-teman. Nah, seperti saya kan beberapa skill saya di seputaran digital marketing adalah
bikin website atau landing page ya, bikin kelas online, itu juga salah satu skill saya teman-teman. Lalu menjalankan email marketing dan sekaligus list building ya. Lalu apalagi ya, di kasus saya sendiri menjalankan Facebook Ads dan lain-lain teman-teman. Jadi intinya adalah pengalaman yang itu bisa menghasilkan. Jadi itulah yang menjadi alasan orang atau calon member akhirnya mau membeli online course kita teman-teman. Nah ini beberapa yang saya tulis teman-teman. Pertama desain ya, ada graphic designer, digital imaging. Nah ada orang yang memiliki skill graphic designer. Graphic designer ini teman-teman, kalau teman-teman pernah lihat semacam apa ya, tutorial saat teman-teman ingin menggunakan sebuah apa ya, tools atau semacam marketplace lah. Ini sebenarnya keahlian teman saya ya. Beliau itu pernah diminta membuat graphic designer untuk tutorial teman-teman pengguna marketplace Lazada teman-teman. Jadi teman saya ini membuat apa ya, semacam ya video tutorial teman-teman, tapi dibuat dengan grafik desain ini nanti kan yang awalnya tidak ada asetnya ya. Kayak kalau beda dengan Canva kan gini, kalau Canva kan aset-asetnya sudah ada, jadi kita tinggal edit aja tuh di dalam kanvasnya. Sementara kalau graphic designer itu dia masih dibuat dari nol teman-teman. Itu. Kalau digital imaging, nah ini fokus di pembuatan foto ya. Foto ini kebanyakan teman-teman pengguna Photoshop. Jadi foto di Photoshop yang awalnya kanvasnya itu nol, bukan nol, bersih, itu bisa dijadikan apa namanya ya, gambar, sebuah gambar. Ini juga keahlian teman saya sebenarnya, skill teman saya itu beliau pengguna ya, pengguna Photoshop di salah satu travel umroh di kota saya ini teman-teman. Nah itu desain. Nah, tentu balik lagi ya, keahlian yang bisa menghasilkan. Jadi ya orang dengan dia bisa menjadi graphic designer ya, dia akan ke depan akan mendapatkan salah satunya project ya, project membuat tutorial seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu apalagi teman-teman, keahlian atau pengalaman editing. Nah editing ini bisa editing video di CapCut, lalu editing foto di Canva. Nah ini Pixel Lab juga foto ya, mirip-mirip Canva tapi ini di Pixel Lab. Lalu editing video juga di VN ya. VN ini kan kayak CapCut, dia editing foto di, ya bisa di HP. Saya nggak tahu kalau VN ini udah ada di versi Windows-nya ya atau komputernya belum ya. Kalau CapCut kan bahkan CapCut online sendiri udah ada ya, CapCut.com. Lalu keahlian apa lagi teman-teman? Copywriting. Nah copywriting juga banyak sih sebenarnya teman-teman. Copywriting dalam membuat misalnya landing page, lalu website company profile, bahkan teman-teman copywriting dalam membuat caption, sosmed, lagi banyak sih ya teman-teman. Copywriting dalam menulis email, bahkan email WA marketing juga ya, WhatsApp, banyak teman-teman. Jadi keahlian ini ya balik lagi ya, dengan orang menguasai skill copywriting tentu dia akan bisa mendapatkan peluang pekerjaan yang berhubungan dengan skill copywritingnya. Nah itu yang diajarkan kepada membernya nantinya gitu teman-teman. Lalu programming ya, programming atau ya bisa juga ngoding sebenarnya ya, ngoding ini sih banyak ya teman-teman. Bisa bikin software, tools, plugin barangkali ya, aplikasi teman-teman. Pokoknya ini yang membutuhkan skill ngoding lah ya, atau programming. Kalau advertising mungkin jasa menjalankan FB Ads, FB Facebook lah ya, Facebook Ads ya, berarti juga ada menjalankan Google Ads, Google
team building ini saya masukkan karena juga ada yang mengajarkan cara membangun tim ya, teman-teman. Banyak juga online course seperti online course Dewa Eka Prayoga, saya lihat ada juga ya, online course tentang bagaimana dia membangun team building. Nah, itu juga ada online course-nya, teman-teman. Ini nggak usah saya rincikan mungkin ya. Dan lain-lain, teman-teman. Nah, inilah apa ya yang bisa dijadiin online course, teman-teman. Nah, tentu dengan teman-teman memiliki pengalamannya, teman-teman juga bisa membuat berupa materi ya, teman-teman. Menjadikannya dalam sebuah materi ya, even seperti yang saya bikin ini, teman-teman. Nah, ini saya bikin subbabnya gitu ya. Jadi itu teman-teman yang bisa dijadikan online course. Intinya sih, apa sih yang menjadi trigger orang atau calon member mau membeli online course kita, teman-teman? Nah, biasanya tidak jauh dari karena memang skill kita itu terbukti menghasilkan, teman-teman. Seperti skill saya dalam membuat website, ya bahkan itu menjadi modal dasar atau modal utama saya dalam menjalankan freelancer, teman-teman. Nah, ini teman-teman mungkin sampai di sini untuk video yang bisa dijadikan online course. Berarti setelah ini adalah kita masuk ke teknis bikin online course-nya, dan terakhir baru masuk ke LMS untuk online course, teman-teman. Itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.